Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan kesehatan dan waktu luang kita senantiasa diingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjadi suri tauladan sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan kita semua sebagai generasi penerus akhir zaman diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kita mulai kembali belajar kita di kelas SBL Foriyat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini alhamdulillah ya, tadi sudah kita menyimak bersama Bunda Desi. Semoga teman-teman semua senantiasa terus ya berbicara kepada diri, berbicara dan terus berdoa kepada Allah, memaknai sinyal-sinyal apa petunjuk dari Allah. Nah, berkaitan dengan tema sekarang bersama Bunda Kembang, yaitu tentang apa dan mengapa toxic relationship, keluarga dan pertemanan. Nah, ini maksudnya apa ya? Nah, teman-teman semua tentunya dalam menemukan misi hidup kita, dalam menentukan tujuan hidup kita, dalam menentukan cita-cita kita, dalam menentukan pengajaran yang akan kita pelajari seperti apa, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya pengaruh keluarga, lingkungan, termasuk pertemanan. Nah, tentunya kita karena sebagai makhluk sosial ya, tentunya kita sangat bergantung dengan kondisi keadaan keluarga dan lingkungan kita semua. Nah, sambil menunggu Bunda Kembang, alhamdulillah nih Bunda Kembang sudah ada, Masya Allah. Sudah hadir, menyapa kita semua. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa ini ya? Ini Nida Bunda. Oh Nida, ya bentar ya. Bunda. Saya kok belum nampak layarnya ya? Oh iya. Oke. Dengan Nida ya. Bentar. Saya ya. Nah, coba saya tampilin. Nah, bismillah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, deg-degan ini. Bunda Kembang baru pertama kali nih ya gabung ya, dan Masya Allah, inilah ya jalan rezeki ya, jauh dari gabung. Nisa domisili di mana Nisa? Nida. Nah, soalnya di ini Bunda tulisannya Nisa, berarti salah diedit nih. Di Ciamis? Iya, di Ciamis. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ini pesertanya Bunda di atas Pulau Sumatera ya, saya di bawah dekat Pangandaran. Oh, pantai ya, Pangandaran ya. Masya Allah, aduh. Menjangkau seluruh Indonesia ya Bunda. Iya ya, ternyata Masya Allah COVID ini membuat kita tambah kreatif. Dikira kita nggak bisa kemana-mana, malah bisa kemana-mana. Nusantara ya Bunda. Iya, kalau kemarin mau buat forum begini kan itu mikir ya kan. Aduh mesti ke Bandung, aduh mesti ke
Jogja gitu kalau mau ikut-ikut kegiatan komunitas hebat atau kegiatan Fitra Based Education itu ya kan. Soalnya jarang langkahnya itu ke Sumatera gitu. Ini ya masih langka gurunya di sini, makanya bundanya juga ingin banyak belajar lah. Masya Allah, kami belajar ya sekarang dari Bunda. Masya Allah, Bunda, terima kasih udah bersedia mau membersamai kami belajar. Ya, Bunda pemuji. ini saya mau latihan ya, membagi sharingnya. Ini share screen ya. Kita coba dulu ya, Nida ya. Bunda, Supaya Bunda, filenya nanti nggak payah. saya persilahkan langsung kepada Bunda. Ya, ini agak Tadi denging. sudah dibuka, Bunda. Oh iya, agak denging suaranya Nida, Bunda dengar. Saya sengaja agak sembunyi di kamar karena tetangga lagi perbaikan rumah. Jadi kalau saya di luar itu khawatir agak mengganggu ya, bunyi-bunyi suara las lah, apalah gitu. Mudah-mudahan ini jelas suaranya di sini. Jelas, jelas, Bunda. Ah, iya, iya. Oke deh. Mungkin ini suara saya di sini agak kurang stabil ya, Bunda. Mendenging saja. Kalau perlahan, Oh, iya dia kayak bergaung. Jadi agak tertimpa. mungkin ini efek ruangan kali ya, Bunda. Ya. Aktivitasnya, Nida, apa ya? Kita sekalian kenalan lah. Soalnya di grup jarang ya kan. Iya, Bunda. Eh, saya ini apa ya? Kemarin tuh ngajar, Bun, di suatu sekolah. Baru lulus kuliah, Bun. Alhamdulillah. Banyak ini. Namun sekarang lagi kembali dulu ke kampung di Ciamis. Ya, mengabdi ya. Tadinya di Bandung. Tadinya Gitu. belajar juga sama Hebat Bandung. Di Ciamis ada komunitas Hebat Bandung. Ya, komunitas hebatnya juga. Ada, Bun, cuma kami belum silaturahim. Iya ya. Berarti ada hikmahnya itu pulang kampung disuruh untuk terlibat di sana ya. Kalau di Medan masih ini sih, apa ya, dibilang untuk komunitas hebat, apa kegiatannya belum semarak kayak di Jawa. Jadi cuma ngambil inspirasi aja dari yang di Jawa. Masya Allah. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke sana ya, Bunda. Amin, amin. Dikabari ya. Kalau kemari ya. Aduh, bismillah ini mau coba dulu bagi ininya ya. Iya, Bunda. Bagi saya share screen ya kalau mau bagi file ya. Iya, iya, Bunda. Oke. Alhamdulillah ini udah ada beberapa peserta yang standby. Udah nampak? Udah, Bunda. Filenya? Udah, Bunda. Udah ya, ntar ya. Saya fullkan ya filenya ya. Bentar ya. Oke. Udah nampak ya? Insya Allah ya. Udah, Bunda. Oke. Masya Allah. Ini tema kita hari ini ya. Tadi saya ada tamu, padahal pengen sekali dengerin Bunda Desi. Katamu, ini Bunda Desi ada hadir enggak ya? Ini ada Bu Rena Ukraina. Orang AB Home ini ya, kalau enggak salah ya hari itu ya. Saya udah pernah jalan-jalan ke AB Home loh. Apa kabar? Bu Rena. Maaf sama yang lain, saya cuman kenal tahu nama ini sama Bu Rena, ini sama Nida juga baru kali ini. Aduh, mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahmi kita semua ya. Amin. Ya. Iya, sama-sama belajar kita di sini. Ya Bun. Ya, bolehlah kita mulai kah? Ya Bunda, disilahkan. Langsung aja ya.
Ya, tadi udah saya buka, Bun. Udah ya? Ah, Iya, oke. udah. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya pantas kita panjatkan pada Allah semata. Darinya lah kita berasal, dan kepadanya lah kita akan kembali mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Selawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan umat hingga akhir zaman, yang Allah izinkan memiliki keluarga dan sahabat yang dijamin surga. Barang siapa mengikuti generasi gemilang ini, insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Nida yang sudah membuka acara. Walaupun tadi saya belum hadir, mudah-mudahan forum kita kali ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus berbagi, karena saya bakatnya lebih kuat learner sebenarnya. Kebetulan saja seorang edukator juga gitu. Jadi nyamannya belajar sebenarnya. Jadi setiap forum, setiap bertemu orang pengennya belajar. Jadi kadang-kadang untuk mengajar itu, ini curhat sedikit jadinya. Untuk mengajar itu agak harus dipush, karena lebih keasikan belajar ya. Posisinya seperti lebih senang. Jadi kemarin mungkin agak flashback sedikit ketika Bunda Desi qadarullah gitu mengajak saya untuk bergabung di sini. Saya pikir saya akan menghadapi coaching gitu ya, personal maupun beberapa kelompok gitu. Rupanya disuruh juga ngasih materi, agak kaget karena selama ini saya lebih sering melaksanakan coaching personal, itu pun langsung ya, nggak melalui media seperti sekarang ini. Nah, ditambah lagi saya harus hadir di depan forum, walaupun forumnya melalui webinar gitu. Saya pikir saya masih perlu banyak belajar, tidak seperti pemateri yang lain yang sudah terbiasa ya tampil, jadi harap dimaklumi ya. Itu saja. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Walaupun soal cinta Allah lah yang punya kuasa memberikannya ya. Jadi tugas saya adalah ikhtiar saya, Bunda Kembang, berasal dari Medan, seorang istri dan ibu dari 3 orang anak. Hari ini akan membagi sharing materi tentang toxic relation. Apa dan mengapa dalam keluarga juga pertemanan. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang lain agar dapat hidup normal. Dari yang tadinya kita usia 0 sampai 7 itu kecenderungan fitrah personal yang tumbuh, maka ketika 7 ke atas, maka fitrah komunal yang kondusif untuk ditumbuh kembangkan. Akan ada keadaan di mana kita membutuhkan bantuan atau sekedar berinteraksi kepada orang lain. Beragam polanya, dari mulai keluarga, pertemanan, pasangan, juga rekan kerja. Idealnya sebuah hubungan yang dijalani bersifat 2 arah ya, melibatkan satu sama dengan yang lainnya untuk saling membantu, saling merasa, saling memikirkan. Otomatis karena ada rasa saling itu, maka pasti ada harapan, ada feed and back, ada imbal balik yang terjadi. Itulah normalnya sebuah hubungan. Dan biasa kalau orang-orang istilah psikologi bilang itu hubungan yang sehat. Namun ternyata interaksi seorang dengan orang lainnya tidak selalu berjalan mulus. Hubungan yang diharapkan bisa saja tidak nyambung, sehingga koneksi yang terjadi bersifatnya tidak 2 arah. Yang satu memberi terus, yang lainnya menerima saja. Yang satu maunya diperhatikan saja, yang lainnya
malah acuh tak acuh. Apa yang terjadi jika hal ini berlangsung sering dan dalam jangka waktu yang lama? Tentunya akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakharmonisan sebuah hubungan. Istilah orang Melayu sini bilang gitu ya, bagai menepuk sebelah tangan. Tak ada tangan lain yang menampung tepukan sehingga agar berbunyi tepukan itu. Tema kita hari ini adalah toxic relation. Apa sih toxic relation itu? Sebelum jauh mendefinisikannya, arti toxic relation menurut ahli, kita simak dulu arti toxic ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toxic artinya racun atau beracun. Yang berkenaan dengan racun, bisa jadi yang berkaitan dengan itu. Di mana senyawa toksik ini kalau dalam kimia gitu melambangkan dengan gambar tengkorak dan diberi tanda silang gitu, untuk benda-benda yang berbahaya. Dalam ilmu kimia, kata toksik mengarah pada sifat sesuatu senyawa atau zat yang menimbulkan efek fatal dalam kandungannya. Tapi perlu dicermati ya, menarik nih pendapat dari Paracelsus, seorang bapak toksikologi yang menyebutkan bahwa segala sesuatu itu yang disebut dengan senyawa adalah racun dan tak ada senyawa itu yang tanpa racun. Maknanya apa? Bahwa semua zat sebenarnya bisa saja menjadi racun. Dia katakan dosisnya lah yang membuat sesuatu menjadi racun atau berakibat fatal atau tidak. Jadi dosisnya. Makna dosis di sini dia menyebutkannya sebagai sebuah batasan. Jadi tanpa batasan yang jelas, maka sesuatu yang dianggap baik, sehat sekalipun ternyata bisa menjadi racun. Untuk relation kita semua tahu itu bahasa Inggris, artinya hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, baik hubungan keluarga maupun pertemanan. Apa sih toxic relation? Kalau menurut Dr. Shirley Jacobs dari Harley Therapy, dia mendefinisikannya sebagai hubungan yang tidak menyenangkan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga menyebabkan ada yang terluka secara mental ataupun fisik dari orang tersebut. Kenapa ada yang terluka? Gitu ya. Kita mengamati apa sih contoh toksik itu yang ada di sekitar kita dari pengalaman sehari-hari. Misalnya kita bisa tarik anak yang salah melakukan sesuatu, lalu ibunya marah-marah, bahkan mungkin bisa jadi karena emosi ibunya memukulnya. Ada suami yang tiap kali pulang kerja terlambat, gitu ya, istrinya curiga, cemburu, lalu menuduh macam-macam, yang selingkuh lah, yang sibuk bermain dengan temannya lah, apalah. Kemudian ada sahabat yang kalau mencari kita, kalau dia lagi susah, dia sibuk mencari kita, minta bantuan, minta tolong ini itu, begitu selesai masalahnya, dia pun lupa berterima kasih dan terbang entah kemana gitu ya. Konon saat kita sedang susah, ia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Itu fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Kalau di lingkungan kerja ada rekan kantor yang suka bergunjing tentang kejelekan-kejelekan sahabat-sahabatnya. Ini semua gambaran awal gejala. Kenapa dibilang gejala? Karena seperti definisi toksik tadi, dia akan menjadi racun atau merusak apabila terjadi seringkali dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu terjadi. Jadi kalau kejadian sehari-hari yang kita alami dalam keluarga, dalam berteman, gitu ya, ada indikasi marah, kadang memukul, curiga, menuduh, gitu, mau menang sendiri, mengumbar aib, gitu. Kalau kejadiannya masih sekali dua kali, gitu, itu masih sebuah gejala. Tapi kalau kejadiannya berkepanjangan dan berketerusan, maka itu bisa diidentifikasi sebagai sebuah toxic relation. Kenapa hal ini dianggap tidak baik? Karena ya merusak. Itu perbuatan-perbuatan tadi ya, marah, mukul, curiga, menuduh, itu semua bisa merusak hubungan.
Mengapa sih ada hubungan yang tidak menyenangkan? Kalau dari perilaku atau perbuatan yang terjadi tadi, pastilah nggak menyenangkan. Karena ada perilaku negatif ya, tanda kutip, yang terjadi. Perilaku negatif inilah yang merusak hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Gitu ya. Baik dia di keluarga antara anak dengan ibu, baik antara rekan kerja maupun dalam persahabatan. Karena dia merusak gitu, karena dia tidak baik perilaku ini gitu. Sesungguhnya yang akan terjadi pasti ketidakenakan. Makanya tadi definisinya ya kan, hubungan yang tidak menyenangkan. Hubungan yang tidak menyenangkan. Kalau kita tarik ya kan, adakah nasihat Rasul berkaitan dengan hubungan dengan orang lain gitu? Ternyata ya kan, rusaknya hubungan antara sesama adalah awal bencana dalam agama. Ini saya baru sebenarnya menemukan, mendengar hadis ini ketika kajian 3 hari yang lalu, walau alam ya, mendengar kajian tadabbur Quran dari seorang ustadz gitu. Ini hadis riwayat Abu Daud, sampai saya harus koreksi gitu. Saya tanya sama beliau, Ustadz, ini hadisnya sahih gitu. Lalu dia memberi beberapa referensi gitu ya, dan sampai bahasa Arabnya dia kasih gitu. Iya, ini hadisnya sahih dari hadis Abu Daud kata dia. Jadi kalau kemarin ini dia mengkaitkannya terhadap perpecahan di umat Islam. Namun kalau kita mau mencari hubungannya secara personal, sesungguhnya ketika ada selek ya, kalau kita bilang selek, paham nggak ya? Orang Jawa bilang, kalau orang Sumatera bilangnya selek, itu ada yang tidak nyambung, ada yang rusak gitu dari sebuah hubungan, bilangnya selek. Nah, itu berarti ada sesuatu nih dengan pemahaman agama kita. Karena hubungannya dengan interaksi pada orang lain. Apa sih yang ini dilarang dari sebuah hubungan itu sehingga terjadi selek gitu. Terus saya buka-buka Quran gitu beberapa hari yang lalu. Gitu. Oh, ternyata ya kan Al-Quran itu memberi sebuah batas. Tadi katanya dosis ya, toksis itu apa? Sesuatu itu bisa jadi racun kalau dia melewati batas. Ternyata dalam Islam, gitu, di Quran bahkan larangan bersikap berperilaku berlebihan itu dilarang. Gitu. Ada surat, nanti bisa sama-sama buka Quran surat Al-Maidah ayat 77 dengan Quran Al-A'raf ayat 31. Kalau kita cermati ya, rasa sayang boleh-boleh saja. Tapi jika rasa sayang membuat kita sangat protektif pada pasangan sehingga bawaannya curiga saja, dia telat, dia salah, dia silaf gitu, membuat kita langsung merasa tidak nyaman. Gitu. Rasa cinta bagus, bahkan harus ada pada orang tua dan anak. Namun cinta yang berlebihan membuat orang tua merasa bahwa anaknya itu miliknya sehingga suka hati memperlakukannya. Itu juga bisa jadi salah gitu ya. Rasa perhatian juga boleh dan wajar, tapi mengharapkan orang lain untuk selalu memberi perhatian terhadap apa yang kita lakukan, sekeliling kita, pasangan kita juga akan merasa capek ya barangkali. Jadi agar seimbang, janganlah berlebihan dalam berperilaku. Begitulah nasihat Rasul pada sahabat ya kan. Pernah satu kali sahabat, gitu ya, saya lupa maaf, ada 3 orang sahabat yang sangat bersemangat gitu dalam beribadah. Nah, mereka berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, aku mau saum terus tanpa berbuka gitu. Datang yang satu mengatakan, ya Rasulullah, aku akan sholat saja, tak perlu tidur. Gitu. Ya Rasulullah, gitu. Aku mau ibadah terus, nggak perlulah menikah. Gitu. Namun apa tanggapan Rasul? Kata Rasul, sesungguhnya aku itu berpuasa dan berbuka. Dan aku itu sholat juga tidur. Dan seluruh aktivitasku adalah ibadah. Dan aku juga menikah. Bayangkan ya, untuk perbuatan baik yang tujuannya ibadah saja, itu Rasul ngasih contoh, ada batasannya. Bagaimana pula dengan tadi itu
dalam berhubungan ada perbuatan negatif. Perbuatan itu udah negatif, jelas tidak baik dan pastinya melampaui batas. Ya. Hmm. Uh, hidup kita ini kan masih seperti orang kebanyakan ya. Kadang ada silap, ada salah, lebih dan kurang. Begitulah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup kita tidak sempurna, sebab kehidupan sempurna sesungguhnya ada di surga. Demikian ini ya kata-kata hikmah yang saya kutip dari Nauman Ali Khan. Jadi bagaimana jika ternyata hubungan kurang baik itu ada di sekitar kita? Pada dasarnya bagi seorang muslim ketika menjalin hubungan dengan manusia sesungguhnya dalam rangka menjalin hubungan dengan Allah. Makanya ada aturan hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga apa yang kita lakukan bisa selaras dan seimbang. Ketika melakukan perbuatan yang melampaui batas, gitu, sesungguhnya kita masih ada iman di dalam hati kita jika kita merasa malu, malu pada diri sendiri karena menturutkan hawa nafsu, malu pada orang lain karena bisa jadi perbuatan kita itu telah menjolimi, dan malu pada Allah karena kita tidak bisa menjadikan hubungan kita pada orang lain itu menjadi jalan keberkahan, menjadi jalan turunnya rahmat dan kasih sayang Allah. Bukankah ini ya tujuan dalam berhubungan sebagai seorang muslim? Namun perlu kita cermati ya, ada fenomena menarik nih yang belakangan ini karena ramainya istilah psikologi populer yang memperkenalkan banyak-banyak istilah sehingga kita suka rancu memaknai sesuatu. Ada istilah toksik untuk menyebutkan kebiasaan dan tindakan seorang yang meracuni orang lain, sehingga jadi sebuah labeling dalam kita berhubungan dengan manusia. Ada toxic people, ada toxic parent, pernah dengar? Ada toxic parentship gitu ya, ada toxic leadership gitu ya. Toxic ini gitu ya, ditunjukkan bahkan spesial misalnya contoh seorang anak yang punya orang tua yang sangat ambisius dan pemarah sehingga dia bisa dengan gampang bilang toxic parent nih orang tuaku gitu. Atau pekerja kantor yang kerap mendapat keluh kesah lalu bertemu rekan kantor yang menyebalkan terus dia melabeli temannya sebagai toxic parentship. Atau karyawan yang bertemu dengan atasan yang sangat tanda kutip ya strict gitu, sering tak menghargai karyawannya lalu menjuluki bosnya dengan toxic leadership. Jika disadari ya kan bahwa setiap kasus dalam hubungan antar manusia ada potensi toxic people ini, lalu kalau kita mengikuti fenomena yang ada kita bisa tenggelam terhadap saling melabeli antara satu dengan lainnya. Apakah itu positif? Tidak, malah menambah unsur negatif kepada kita tentang memaknai sebuah hubungan gitu. Alangkah lebih baiknya jika kita juga mau berintrospeksi diri. Apakah kita juga sebenarnya punya potensi toksik kah gitu dalam sebuah hubungan gitu. Kenapa ya kalau di mata kita anggap selalu ada toksik bagi sebuah hubungan gitu. Apakah diri kita sendiri itu bersih dari label toksik itu sendiri. Jadi sebelum kita menyebut orang lain toksik, ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri. Mengapa ya kita disekelilingi atau berada dalam lingkaran orang-orang yang memiliki potensi terhadap toxic relation ini. Tidak mungkin semua kita melakukan apa yang kita lakukan dipandang baik oleh semua orang dan tidak mungkin kita melakukan sesuatu bisa menyenangkan semua orang karena kita manusia ya rentan melakukan perbuatan silap dan salah. Walau begitu jangan jadikan alasan
bagi kita untuk saya kan manusia, lalu bisa berbuat sehati, sekendak hati. Ingat pepatah ya, apa yang kita tanam maka itulah yang kita petik. Dari itu sungguh beruntung jika kita bisa menarik diri dan merefleksikan serta evaluasi dahulu ketika ada masalah dalam hubungan kita. Apa sih yang mesti kita lakukan? Seorang muslim selalu dalam kondisi yang memberi peluang baginya untuk mendapat pahala dan amal soleh. Dalam keadaan kekurangan, dia bisa bersabar. Dalam keadaan berlebihan, dia bisa bersyukur. Dalam melakukan kesilapan atau kesalahan yang berdampak dosa, ia punya peluang untuk istighfar dan bertaubat. Dan ketika ia dalam keadaan beriman, melakukan amal soleh, lalu dapat pahala, ia bisa bersyukur lalu bertawadu. Karena apa? Karena apapun yang dia lakukan itu tujuannya mencari ridha Allah. Tak ada yang sempurna. Sungguh setiap yang mengaku beriman akan Allah uji dengan berbagai ujiannya. Jadi kalau ada kita merasa sebuah hubungan itu toksik gitu, mungkin kita yang perlu kita evaluasi adalah checklist itu perbuatan. Apakah dalam hubungan itu kita sebagai subjek atau sebagai objek? Muhasabahnya seperti itu. Jika kita menjadi subjek atau pelaku yang membuat hubungan itu menjadi buruk karena perbuatan kita, baik sengaja pun maupun tidak, maka kita melakukan istighfar. Istighfar kalau dianggap itu berlebihan, tidak pada tempatnya. Nah, saya sengaja memberi gambarnya secara umum ya, karena saya menggambarkan toxic relation ini sebenarnya konteksnya itu lebih ke perbuatan. Gitu. Kalau perbuatan itu kan sesungguhnya tanggung jawab kita personal, bukan karena itu yang bisa kita kontrol. Gitu. Jadi ketika kita menjadi pelaku, gitu, Allah kasih kesempatan sama kita untuk istighfar, bertaubat, gitu. Segera menyadari perbuatan kesalahan itu, gitu. Mengakui, menyesali, dan berjanji tak mengulangi, lalu menggantinya dengan amal soleh. Dan karena toxic relation ini gitu ya, kita sebagai pelaku misalnya itu pasti berhubungan dengan orang lain, maka hablum minannasnya harus diselesaikan, yaitu dengan apa? Minta maaf. Sebaliknya, jika kita berposisi sebagai objek atau korban, maka hal pertama kita bersyukur. Kok bersyukur? Gitu. Ya, itu menjadi cermin sama kita, bahwa bukan kitalah pelakunya. Karena bukan kita pelakunya, itu menjadi gambaran sama kita bahwa diperlakukan tidak enak itu ternyata tidak nyaman, sehingga membuat kita untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Lalu menjadi ladang dakwah. Kita bisa menasehati dengan kesabaran dan atas dasar kebenaran, dan menolak atas dasar amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian maafkanlah dan doakanlah. Itulah yang bisa kita lakukan apabila kita menjadi korban dari sebuah toxic relation. Apa sih nasihat-nasihat agama tentang sebuah hubungan? Pertama, mari kita sejenak introspeksi atas beberapa nasihat agama dan mencoba merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Apa sih yang sebenarnya Allah inginkan ketika Allah mengizinkan kita bertemu dengan seseorang, ketika Allah mengizinkan kita melakukan hubungan baik atau berhubungan dengan orang lain? Apa sih dasarnya? Hadis riwayat Bukhari ini mengingatkan kita sebagai tolak ukur bahkan iman. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini menjadi landasan kuat ya bagi kita untuk bagaimana memperlakukan orang lain, terutama saudara sendiri yang seiman. Ya. Kalau kalimat ini kita ulang-ulang, masih maukah kita memperlakukan orang sesuka hati? Gitu. Tentu tidak ya kan. Atau masih maukah kita
menuduh atau menyebut orang lain, memberi label toksik terhadap sebuah hubungan, tentu kita sangat berhati-hati ya. Karena sebuah hubungan itu kan dijalin oleh dua orang yang saling memberi pengaruh antara satu dengan lainnya. Nasihat berikutnya, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka ia beri hambanya paham pada agama. Dari nasihat ini menunjukkan bahwa jika sebuah hubungan itu akan menjadi baik dan berkah, maka landasilah dengan kepahaman agama. Dan sebaliknya, jika terjadi sebuah ketidakbaikan dalam sebuah agama, dalam sebuah hubungan, gitu ya, maka ada baiknya kita meng-cross check pemahaman kita sejauh manakah. Jadi menarik dengan hadis riwayat yang pertama, gitu ya, yang mengingatkan bahwa rusaknya sebuah hubungan adalah awal bencana dari agama. Kalau dikaitkan dengan hadis ini, ya kan, kita lihat fenomena yang terjadi, masih ada ya kan orang yang ketika belajar agama ternyata hubungan baiknya sama orang lain semakin tidak baik. Nah, perlu kita introspeksi, apa ada yang salah di sini gitu. Dia sepertinya belajar agama, tapi kok hubungannya dengan sesama muslim terutama gitu, kok semakin buruk. Apa yang salah gitu ya? Kita nanti sama-sama introspeksi dan koreksi. Kemudian nasihat ketiga, beri siapa yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Apa ya? Nasihat ini mengingatkan kita ya agar menjaga niat lurus semata-mata dalam mencari ridha Allah, menjalin hubungan kepada siapapun. Karena itu kalau hati kita sudah lurus, maka Allah akan melapangkan urusannya. Coba kita evaluasi barangkali selama ini ada hubungan kita dengan makhluknya banyak kecewa. Kenapa? Karena ternyata kita banyak berharap. Berharapnya sama siapa? Sama manusia, bukan sama Allah. Nasihat keempat, maaf ya. Saya tadi sebenarnya agak khawatir suara saya serak, alhamdulillah sudah agak kembali karena beberapa minggu kemarin itu flu berat gitu ya. Alhamdulillah hari ini. Jadi kalau sekali-sekali saya ini mohon maaf. Nasihat keempat adalah perbaikilah hubunganmu dengan makhluk dengan memperbaiki hubunganmu pada Allah. Ini sebuah hadis qudsi ya. Sesungguhnya nasihat ini merupakan nasihat pamungkas pada tema kita pada hari ini menurut saya. Maka jika hubungan kita pada makhluk sedang bermasalah, yuk mari periksa bagaimana hubungan kita sebenarnya pada Allah. Sudah baikkah? Sudah benarkah? Gitu. Sudah sesuaikah seperti yang Allah mau? Gitu. Ketahuilah bahwa apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah itu akan memanggil Jibril dan Allah berkata, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Lalu Jibril pun mengumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya si fulana itu dicintai Allah, maka cintailah ia. Lalu kemudian diterimalah penerimaan itu di atas muka bumi. Ini kisah dari hadis qudsi yang saya baca. Karena dalam sebuah hubungan toxic relation ini saya fokus pada perbuatan, gitu ya. Maka sebagai seorang mukmin sesungguhnya perbuatannya itu laksana pohon. Gitu ya. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim dengan izin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Imam Fakhur Razi dalam buku tafsirnya menjelaskan bahwa seorang mukmin itu
karakter mendasarnya adalah seperti pohon. Masing-masing sifat pohon itu memilih padanan terhadap karakter seorang mukmin. Pertama, bentuk luarnya, dari akar hingga pucuk daunnya indah dipandang. Ia laksana menjadi pemandangan yang indah secara fisik penampilan. Seorang mukmin itu mestinya senang memberikan senyum, seperti hadis Rasulullah ya, senyum di wajah saudaramu adalah sedekah bagi mereka. Kedua, pohon itu memiliki aroma yang harum, buah yang sedap, misalnya pohon gaharu atau pohon bunga-bunga yang memberi keharuman. Maknanya seorang mukmin harus senantiasa menjaga lisannya. Kata-kata yang diucapkannya senantiasa menenteramkan, menenangkan, menghibur. Jika ia tak bisa melakukan itu dan khawatir berakibat bahwa ucapannya akan menyakiti saudaranya, maka hendaklah sebaiknya ia diam. Dan jangan sampai lisannya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dan menusuk hati orang lain, apalagi sampai ia berbohong. Itu konsekuensi iman yang mengharuskan seseorang berkata baik kepada muslim lainnya. Ketiga, pohon itu baik dari akar, batang, dan daunnya memiliki manfaat atau khasiat bagi lingkungan sekitar. Maknanya, keberadaan seorang mukmin itu harus memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang mukmin itu harus menjadi solusi dan jawaban atas masalah yang tercipta. Bukankah manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat di antara mereka? Maka amal yang paling dicintai Allah adalah yang menggembirakan dan yang menghibur muslim lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Baihaqi. Jika hubungan tidak sehat ditandai dengan berbagai macam masalah dan perasaan yang tidak menyenangkan atau tidak baik, maka hubungan yang sehat sebaliknya. Ada rasa saling yang tumbuh dan hadir sesuai dengan ciri kehidupan. Allah mudahkan urusan fisik kita karena kita memperbaiki urusan hati kita. Dan jika urusan hati kita sudah benar dan baik, maka Allah akan menjaga perbuatan kita. Ciri hubungan yang sehat itu pertama ia bergerak. Bergerak artinya ada interaksi yang baik di antara keduanya. Ada rasa saling yang hadir. Ada feed and back seperti yang di awal tadi. Ada memberi dan menerima. Dan proses itu semua terjadi dalam batasan sesuai yang koridor agama tadi. Kedua, dia berfungsi. Berfungsi artinya apa? Bahwa tiap-tiap pribadi yang berinteraksi itu tahu menempatkan diri. Sebagai anak, mestinya bagaimana kepada orang tuanya, dan orang tua semestinya bagaimana bersikap kepada anak, memandang anak sebagai amanah dari Allah. Sebagai istri dan suami, bagaimana menempatkan diri. Kemudian yang ketiga, hubungan itu tumbuh. Tumbuh artinya hubungan itu meningkat menjadi sesuatu yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ada rasa yang kian kuat di antara mereka yang terjalin, sehingga tidak gampang mudah curiga dan berprasangka. Kemudian cirinya yang keempat, produktif dan bermanfaat. Artinya hubungan itu memberi maslahat bagi keduanya. Kalau bagi keduanya sudah memberi manfaat, maka begitu juga bagi lingkungan sekitarnya. Jadi perbuatan-perbuatan yang tampil dalam interaksi hubungan sehat adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang kalau muslim bilang yang akhlaknya terjaga, sehingga banyak kebaikan yang bisa diperoleh dari hubungan tersebut. Adanya saling nasihat, menasihati dalam benar dan sabar, dan berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam rangka menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Inilah yang bisa saya bersihkan. Kalau ada kebaikan, alhamdulillah. Jika ada silap dan salah itu datangnya dari saya. Semoga Allah memudahkan pemahaman kita dalam hal ini. Tadi Bunda Desi sebenarnya mencoba ini ya, mengkaitkan. Saya mohon maaf tadi tidak bisa hadir karena ada tamu gitu. Tadi Bunda Desi sedikit memberi gambaran bahwa sesungguhnya jika kita punya toxic relation yang terjadi dalam jangka waktu lama gitu ya, ternyata itu bisa jadi potensi kan kekuatan pada kita saat sekarang. Itu toksik. Tadi pesan Bunda Desi ke saya itu begitu gitu ya. Artinya apa? Itulah sebagai seorang hamba ya,
Kalau saya simpel aja mensikapi sebuah keadaan. Kalau keadaan itu menyenangkan, maka kita bersyukur. Kalau keadaan itu tidak mengenakan, tidak menyamankan, merupakan rasa sakit, maka kita bersabar. Gitu. Jadi sabar itu adalah senjata umat muslim, kekuatan gitu. Karena apa? Yang pernah terjadi gitu ya sama kita itu sesungguhnya sudah atas izin Allah, dan kalau sudah izin Allah pasti tidak itu baik gitu ya, pasti akan baik gitu. Tinggal kita bersiap nggak itu mau mengikhtiarkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi saya mau mengkaitkan dengan materi Bunda Desi yang tadi itu ya. Jadi jika kita merasa gitu ya, karena ini setahu saya coaching itu biasanya orang-orang yang sudah secara umum secara paham, jadi langsung menariknya ke perbuatan kita inti sebagai kita yang bertanggung jawab. Mungkin ini saja, nanti jika ada diskusi, monggo kalau saya bisa jawab gitu. Kalau enggak saya bisa jawab, nanti barangkali saya belajar dulu, nanti di WA akan kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah sabar mendengar ocehan saya. Kalau ada baik dan manfaat itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Senida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda, adem sekali mendengarnya. Rasanya sudahlah sebagai muslim kita terus berusaha untuk senantiasa positif ya, Bun. Apapun yang terjadi, apapun yang menghampiri kita. Benar. Baik itu kecewa ataupun luka gitu ya, Masya Allah. Semuanya ada maksud besar dari Allah. Iya, jadi apa ya? Jujur saat saya sebenarnya waktu dikasih materi ini saya berpikir nih. Jadi ini sebelum ada yang nanya ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Saya berpikir gitu. Benarkah gitu? Kalau seorang Muslim itu ini gitu selalu gampang sekali gitu mengidentifikasi toxic relation gitu. Artinya apa gitu? Kita kan karena ini ya fenomena media sosial ini loh perlu kita cermati. Anak-anak muda sekarang gampang mudah terikut gitu ya dengan istilah-istilah gitu. Nah kita kan harus berhati-hati ya. Benarkah itu? Ada baiknya kita seperti itu. Terus kalau ada istilah kayak tadi itu, ini temanku toxic friendship deh gitu. Saya pernah soalnya mendengar ya kan, anak-anak remaja gitu, ketika di kendaraan umum gitu, dia bilang, iya, emakku toksik kali lah katanya gitu. Kalau sudah soal urusan sekolah, katanya gitu. Oh, gitu. Saya, oh iya kak, gitu. Emaknya masak racun gitu. Jadi, oh gampang sekali ya gitu. Jadi padahal kalau kita balik tadi ya ke definisi itu ya, kalau udah disebut dengan toksik berarti kan berbahaya ya, meracuni, merusak gitu. Nah, sebagai Muslim gitu ya, kalau cerita perbuatan kita di Fitra Based Life itu kan diajari untuk menarik diri ya, menarik diri bukan cepat langsung mencari kesalahan di luar gitu, tapi menarik diri nih kita perannya di mana gitu. Jadi dalam toxic relation saya penekanannya ke sana. Apakah sebagai pelaku, apakah benar-benar ini toksik gitu? Kalau mesti hal yang wajar, misalnya dalam keadaan capek gitu, kita pulang, mau mengadu gitu sama emak kita gitu ya kan. Pokoknya emak kita lagi sibuk gitu. Emak nih loh gitu. Ya wajar lah dalam keadaan itu ya. Gitu. Jadi kuncinya kalau toksik yang mengarah pada merusak tadi apabila hal itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, terus-terusan sering terjadi, ya gitu. Jadi makanya tadi Bunda Desi bilang apabila sudah itu dianggap toksik ya, merupakan pengalaman masa lalu, bahkan mungkin nanti kalau kita kaitannya dengan misalnya dengan terapi gitu, jadi inner child gitu ya. Kunci inner child kalau saya terlepas dari berbagai tekniknya ya,
kunci inner child dari yang buku-buku referensi Tazkiyatun Nafs yang saya baca adalah penerimaan sebenarnya. Penerimaan atas takdir yang Allah kasih sama kita. Bahwa nanti tekniknya itu kan behavior ya. Kalau kita belajar menerima tuh terhadap takdir yang Allah kasih gitu. Lalu ketika kita belajar menerima itu, terus kita mencoba selalu mendekatkan diri sama Allah, Allah akan kasih kelapangan dan kemudahan bahwa sesungguhnya pengalaman buruk kita di masa lalu itu ada loh manfaatnya. Gitu. Dan kadang gitu tanpa disadari orang-orang yang punya pengalaman masa lalu yang buruk itu, ketika dia sekarang menjadi kuat, menjadi orang yang sangat sabar, gitu, menjadi orang yang sangat gigih. Karena apa? Karena dia melewati berbagai ujian. Jadi nggak ada deh, insya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Bunda. Iya. Ini ada pertanyaan masuk, Bun. Iya, monggo. Dari Kang Ziki. Kang Ziki, apakah mau bicara langsung? Disilahkan atau saya bacakan aja? Ini Bun ada di chat. Biasanya Kang Ziki suka bicara. Oh iya. Oh iya, boleh. Kalau mau dibicarakan langsung, boleh dibuka unmute-nya Kang Ziki. Nah, mungkin ini Dibacain aja kali ya, Nisa. dibacain aja ya. Monggo. Ini Bunda, tadi Bunda menerangkan bahwa untuk memperbaiki hubungan dengan manusia, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sementara kasus yang saya alami ketika saya mulai kembali mendalami Islam dan mencoba untuk menyebarkan pengetahuan saya tentang Islam, ada saja mereka yang membenci tindakan saya. Bagaimana itu Bunda? Haruskah saya menasihati mereka, melawan argumen mereka, atau didiamkan saja? Jadi kita berdakwah senantiasa ada yang negatif mungkin Bunda, itu bagaimana Bunda? Nah, sekarang saya tanya nih, perumpamaannya gini ya kan, Rasulullah itu yang tidak suka sama dia, banyak tidak? Banyak Bunda. Nah, terus apakah Rasulullah berhenti? Tidak Bunda. Enggak. Rasulullah diperlakukan buruk kah? Amat buruk bahkan. Apakah Rasulullah membenci orang yang memperlakukan buruk padanya? Ya, Insya Allah. Saya jadi ingat ya, tuh kisah ini apa? Bukit Taif. Maaf jika saya ngasih contohnya teramat jauh ya, karena kadang-kadang kalau kita lihat contoh di sekitar kita, kita ini gampang sekali untuk mengambil sikap praktis gitu dan pragmatis gitu. Sementara para sahabat itu dengan kehidupannya itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Waktu di Taif itu ya Rasulullah mau berdakwah tuh itu dilempari sampai terluka gitu. Bahkan yang nggak suka sama dia itu sampai anak kecil itu satu kampung gitu. Itu kayaknya gitu ya. Saya kalau baca itu berulang kali selalu tetap menangis gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Rasulullah mohon ampun, padahal itu Jibril aja gitu. Jibril itu udah turun gitu, menawarkan sama Rasulullah bantuan. Ya Muhammad, sungguh tidak pantas yang mereka lakukan. Kalau engkau mengizinkan bukit ini kubalikkan ke penduduk Taif, maka akan kulakukan. Tapi apa kata Rasul? Rasul itu menengadahkan tangannya ke langit. Itu artinya apa? Rasul nggak punya kontrol terhadap perilaku orang-orang yang menjaliminya. Tapi Allah punya kontrol terhadap semua makhluknya. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa hubungan kita menjaga hubungan baik sama Allah, gitu,
tetap mencoba melakukan berperilaku yang baik kepada sesama kita gitu. Tapi ternyata yang kita dapat belum seperti sebaik yang kita inginkan. Nah, doakan, maafkan. Tadi makanya saya ngambil checklist tadi ya, supaya kita gampang loh menempatkan diri. Checklist dalam toksik tadi gitu. Nggak payah-payah, nggak usah deh pusing-pusing kita ini toksik atau enggak atau apa. Oh, ada yang nggak enak dalam hubungan ini. Oh, saya sama ibu saya sama orang tua kok susah sekali. Tinggal introspeksi aja nih gitu. Kita di posisi mana nih? Apakah yang mau kita sampaikan, apakah perilaku kita gitu sudah baikkah gitu? Apakah doa kita ketika mau berhubungan sama orang ke Allah itu sudah memintakah dengan tujuan yang baik, dengan niat yang lurus? Ke sana sih. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalau sudah go on, jalan saja, tetap berperilaku baiklah, doakan, maafkan. Kalau dirasa itu merusak, praktik gini ya, dalam prakteknya gitu, kalau dirasa merusak, baiknya hindari. Karena apa? Gitu. Biasanya hubungan antar teman ini ya, dihindari. Karena teman itu bisa mempengaruhi. Kayak minyak wangi ya, berteman dengan penjual minyak wangi ikut harum, berteman dengan pandai besi maka kecipratan apinya. Ini itu aja dari saya. Udah, terima kasih. Masya Allah. Tetap semangat ya Kak Diki untuk semangat terus berdakwah ya. Ya. Kak Diki. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari Kak Dustin. Ini Dustin ini usia 17 tahun Bunda. Ah ya. 12. Dari kelas 10 dan 11 saya merasa punya TR, apa itu TR ya? Oh, toxic relation ya. Dengan guru matematika saya sudah berusaha baik dan belajar hingga bisa mengerjakan MTK yang saya pikir nilainya bisa 100. Sama beliau tetap aja nggak dikasih nilai sempurna. Jadi gimana saya harus bersikap? Tapi alhamdulillah beliau nggak ngajar di kelas 12, bahagia. Alhamdulillah ya kan. Kalau anak-anak usia sekolah memang pernah ya, ini mungkin bisa mewakili ya pertanyaan-pertanyaan para siswa-siswi gitu ya Bunda. Iya. Sekarang saya jadinya mau nanya, itu kalau belajar tujuannya apa ya? Ayo. Tujuannya apa belajar? Apakah mau mencapai nilai 100? Boleh. Tapi tujuan belajar apa? Ya. Jadi kalau sudahkah, gitu. Sudahkah kita mengikhtiarkan? Ketika misalnya terjadi, ini berarti kan terjadi miss ya, terjadi miscommunication. Ya. Dia sudah berusaha belajar dengan baik. Ini nggak dikasih nilai 100, apakah karena salah gitu? Atau dosennya salah mengkoreksi? Nah, kalau misalnya gurunya salah mengkoreksi, kan bisa diikhtiarkan nanya, Pak, sebenarnya saya ini kan benar, Pak, gitu. Itu ikhtiar ya, dengan cara yang baik juga, gitu. Ya nggak apa-apa, terus aja belajar. Kalau kita belajar, yang jadi pintar siapa? Yang menjadi semakin paham siapa? Kan kita ya kan? Nah, perlukah nilai itu? Perlu. Tapi nilai nggak segalanya. Nah, kalau belajarnya, jadi bahwa guru memberi pengaruh gitu terhadap semangat belajar kita, iya ada. Tapi jangan terlalu tergantung sama gurunya. Jadi apa kata Allah? Jadi setiap orang yang berikhtiar mencari ilmu adalah sedang meniti jalan ke surga. Jadi itu belajar matematika, siapa bilang nggak meniti jalan ke surga? Meniti jalan ke surga. Jadi mungkin itu ya,
Jadi silahkan dikoreksi sama gurunya dengan cara yang baik gitu. Nggak dapat nilai 100-nya itu apakah karena gurunya salah koreksi atau memang kita salah gitu. Ya belajar aja lagi, berarti Allah kasih kesempatan untuk berikhtiar lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Masya Allah, Kak Dastin. Semangat terus belajarnya ya. Bagaimana jawabannya? Adakah yang mau disampaikan lagi? Masya Allah. Jazakillah Bunda atas semua jawabannya. Ini teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ini ada yang masuk lagi nih. Silakan. Tadi Bu Rena, kayaknya Bu Rena tadi itulah, raise hand ya. Ya Bunda, aku mau ngomong langsung. Iya, monggo. Silakan. Maaf, izin bertanya. Ya kalau misalkan saya kan di sekolah kan remaja ya Bun ya, mendampingi siswa usia SMA. Nah, di SMA itu ada fenomena ini hubungan dua anak, tapi yang satu ini terlalu sayang gitu. Ini misalkan perempuan dua-duanya, tapi terlalu sayang gitu, sehingga menimbulkan rasa kalau misalkan si temennya ini sama yang lain, dia cemburu. Nah, itu tuh umum di remaja Bun. Jadi dia nggak pengen temennya ini deket sama yang lain gitu. Kalau misalkan deket sama yang lain, dia cemburu. Padahal sebenarnya mungkin dia ya temen aja gitu, sayang gitu sama temennya. Nah itu tuh gimana caranya kita menghadapi kalau misalnya ada siswa kayak gitu, atau kalau misalnya itu terjadi sama kita, kan itu berarti sesuatu yang berlebihan ya Bun ya. Tadi kan berlebihan. Nah, gimana cara menguranginya gitu Bun? Itu sih pertanyaannya Bun, makasih. Ya, terima kasih Bu Rena. Sebenarnya ini pernah terjadi gitu ya sama anak saya sendiri gitu. Ini kebetulan sebenarnya bukan antar mereka gitu. Jadi ada anak tetangga yang sepertinya kurang perhatian sama dari orang tuanya gitu. Jadi kalau jumpa saya itu gitu, jumpa saya anaknya itu kayak bunda sendiri gitu, kadang ngelendot ini, kalau datang itu langsung duduk deket merapat gitu. Anak saya yang kayak gitu tuh. Dia yang merasa apa sih gitu. Nah, kalau saya ngajak ngobrol, jadi diajak ngobrol anaknya gitu. Memangnya kenapa Mbak? Gitu. Dia bilang nggak suka aja gitu. Oh, kenapa nggak suka? Gitu. Apakah kalau dia main sama orang lain, apakah ini cerita anak saya ya? Apakah menurut Mbak dia kayak gitu kenapa? Iya sih, dia tahu tuh. Iya sih dia. Nanti kita pancing dari dianya. Iya sih dia, emaknya sibuk sekali gitu. Jadi kan nengok bunda baik, bunda terus yang didempeti. Tahu bunda suka ngasih perhatian. Tahu Mbak ya. Terus yang bagian mana yang Mbak nggak suka? Diem. Ya kalau dia terus-terusan. Nah, jadi kalau dia terus-terusan, bahasa dia begitu. Oh, jadi Mbak nggak suka kalau dia lagi terus-terusan, kalau jumpa bunda langsung dempet-dempetin gitu ya kan. Sementara ada Mbak di situ. Iya, kalau nggak ada Mbak mah nggak apa-apa katanya. Oke, gitu. Perlu Mbak kasih tahu gitu. Saya gitu. Perlukah bunda kasih tahu sama dia gitu. Nggak usah lah gitu. Kasian juga dia nggak diperhatikan. Jadi dari anaknya sendiri saya pancing ide untuk memahami kondisi temannya. Karena kan kita kan nggak tahu nih perasaan dia ya kan. Kenapa kok dia? Sebenarnya kan kalau kita tengok kan wajar-wajar aja gitu ya kan. Kalau kita ngelihat yang dari orang luar nih gitu. Betul. Jadi dia dieksplor, coba ditanya gitu anaknya. Kenapa Kak gitu kok ngerasa nggak senang lihat temannya itu gitu. Nanti kan dia bilang itu gitu. Iya, kan mestinya dia bisa kerja sama-sama aku untuk ini. Oh, memangnya dia kerja sama-sama itu tentang apa? Barangkali ada bagian yang dia tidak dapatkan gitu, atau ada bagian yang tidak bisa dibantu oleh temannya ini. Seperti itu. Nah, habis itu gitu. Nah, kan nanti kalau misalnya bagus atau dapat itu hasilnya kan bisa di-sharing. Apakah atau sebaliknya gini, Bu Rena kalau saya, apakah itu mengurangi hubungan kalian gitu?
Oh iya, iya. Karena sebenarnya gini, kalau gini loh, logisnya gini, kalau sesuatu itu cukup gitu, sebenarnya tak perlu lagi meminta. Jadi orang-orang yang kekurangan perhatian memang meminta, mencari dari tempat lain. Nah, jadi kalau hubungannya itu sudah cukup, sudah baik, komunikasinya bagus, nggak akan ada itu. Jadi diajak ngobrol aja. Itu aja sih kalau saya ya kan. Tapi dari dianya, ditengok case-nya. Kenapa ya gitu. Bentar. Memangnya kakak mau gitu. Kalau temannya itu tidak punya teman lagi hanya karena berteman dengan kakak gitu. Nah, tanya aja seperti itu. Pasti dia gini, kan kasihan ya gitu. Iya, betul-betul. Ya, diajak seperti itu. Mungkin itu aja deh Ya. pengalaman saya. Jazakillah, Bun. Ya, oke. Terima kasih. Saya sebelumnya ini minta maaf ya. Saya ini agak lupa. Saya kira ya kan, karena grup saya kan ngawal grup yang berkeluarga sama pemudi, ya kan. Itu materinya, aduh, mohon maaf, punten. Materi sepertinya ini agak walau alam, agak berat ya untuk adik-adik kita yang masih SMP. Bunda minta maaf. Kalau dianggap ini ya teramat berat, nanti kita lebih ini. Itu aja mungkin Ida. Terima kasih. Insya Allah Bunda. Insya Allah Bunda karena anak yang SMP SMA juga itu ditemani sama para bundanya di grup. Amin. Oh iya ya, alhamdulillah. Dari para orang tuanya Bunda. Ya syukur-syukur. Kan hal-hal yang ini ya, yang Bunda sampaikan tadi kan hal-hal yang prinsip ya, yang gamblang, meluruskan niat, dasar dari sebuah hubungan gitu ya. Ya mudah-mudahan lah itu jadi sebuah konsep gitu ya dalam kita menjalin hubungan, baik pertemanan, apalagi hubungan orang tua sama anak, apalagi rekan kerja. Mungkin itu ya. Bunda. Ini ada pertanyaan Bun dari Ariel. Usia 15 tahun, Masya Allah ini. Begini katanya Bunda, kalau di masa lalu ada orang yang membuli kita, apa yang harus kita lakukan? Karena terkadang sampai sekarang masih kebayang. Dan karena itu jadi agak jaga jarak kalau berteman sama perempuan. Beranggapan sama semua. Gimana cara merubah persepsi itu, Kak? Saat berteman, kadang terlalu gampang terpengaruh. Apa yang saya lakukan? Itu terlihat salah terus. Oh, mungkin ini dari... Dia laki-laki. Ya. Dibully. Pembuli. Dia perempuan, Bunda. Oh, perempuan. Perempuan, iya. Kemudian ketika berteman sama perempuan itu jadi agak jaga jarak mungkin karena apa ya? Yang akibat pengaruh tadi itu. Oh, karena pernah diperlakukan tidak baik. Ya, jadi oleh sama sesama teman perempuan. Sama perempuan. Tadi kan ada ya checklist kita ya kan. Apa yang mesti kita lakukan kalau kita jadi korban? Gitu. Ya, di antaranya itu tadi yang paling akhir itu yang paling penting itu ya memaafkan. Pertama itu dulu. Apakah memaafkan selesai? Ternyata seringkali tidak. Kenapa? Gini, kalau dalam psikologi itu kita suka melakukan asosiasi terhadap sesuatu, ya kan? Kalau pernah pegang bunga dientuk tawon, besok-besok kita mau pegang bunga itu, gitu. Kita mikir nanti gitu. Padahal belum tentu ada tawon di situ, gitu. Wajar gitu. Tapi paradigmanya berpikirnya begini. Jadi selain tadi memaafkan dan mendoakan, gitu, yang sudah terjadi nggak bisa diapa-apain, ya Kak. Yang sudah terjadi itu tidak bisa diapa-apain. Nah, qadarullah Allah izinkan terjadi. Yang perlu dievaluasi di masa sekarang itu kenapa kejadiannya seperti itu. Itu perlu. Kenapa bisa jadi pelajaran? Bukan untuk diingat-ingat kesalahannya, bukan, tapi jadi pelajaran. Misalnya nih, dulu kalau saya gini,
Contoh kasus aja lah ya. Dulu saya gini, pernah punya kawan akrab waktu kuliah. Kemudian kita tahu nih, dosen itu kalau nggak dibayar, kita nggak diluluskannya. Ini kita berdua berjanji, belajar sama, ikhtiar sama, usahakan gitu. Ketika mulai gitu ya, kita udah berupaya mengikuti prosedur semua gitu. Kaitan sama yang tadi, berharap nilai 100. Saya dapat E, teman saya lulus. Terus saya bingung, saya tanya, karena kita nggak datangin dosen itu, dan bayarnya itu kita janji bersama teman. Terus teman saya datang, maaf ya, aku nggak dikasih aku, orang tua aku harus lulus, jadi aku bayar. Kebayang, merasa apa? Diem, merasa dihianati, ya kan? Sakit-sakit. Tapi alhamdulillah ya pada saat itu, dan saya harus mengulang di tahun depan nilai itu. Tapi ada satu hal yang menjadi sebuah ini ya, kesyukuran. Saya nggak mau bilangnya kebanggaan, kesyukuran bahwa yang melakukan, yang berkhianat dan melakukan kesalahan itu bukan kita. Nah, itu membantu kita untuk tidak melakukan pengkhianatan lagi. Kalau kita berhubungan baik sama orang dan berjanji terhadap satu hal. Itu menguatkan kita. Artinya gini, pada saat sekarang nih, kita posisinya ini yang dizolimi. Tapi kita menjadi lebih baik. Karena apa? Kita punya prinsip ternyata. Evaluasinya itu. Perlu. Jadi penguat sama kita di masa sekarang. Gitu. Dan itu jadi salah satu jalan untuk bisa memaafkan teman kita. Oh, teman kita itu belum sekuat kita loh. Gitu. Dalam hal memegang prinsip. Oh, teman kita itu masih takut loh sama dosen. Masih berharap loh sama nilai kita. Gitu. Ya, sebagai manusia takut sih, siapa sih yang nggak takut nggak lulus gitu ya. Tapi kita masih lebih takut sama Allah. Kenapa? Kita nggak mau curang dalam nilai. Ilmu kita itu bukan cuma sekedar di atas kertas nilai. Dan qadarullahnya gitu. Sekarang sebagai ibu, saya bisa ceritakan ini sama anak saya sebagai sebuah penguatan. Ya kan? Untuk dibanggakan, enggak, disyukuri. Apa insight-nya? Ternyata enggak enaknya saya di masa lalu itu menguatkan saya di sekarang, dan insya Allah bisa menjadi pengalaman yang menguatkan nama anak saya. Kelak, kalau mereka, wallahu alam, menghadapi masalah yang sama. Nah, jadi buat adik kita tadi, trauma, kayaknya perlu dipikirkan kembali. Bagaimana memikirkannya? Apakah sahabat kita yang perempuan sekarang sama dengan sahabat kita yang kemarin? Sama enggak? Kan belum tentu ya kan? Kalau sahabat kita belum tentu sama, insya Allah hubungannya juga pasti belum tentu, pasti nggak akan sama gitu. Dan Allah janjikan orang-orang baik akan bertemu dengan orang-orang baik. Itu dijanjikan loh di Al-Quran. Iya kan? Tapi kalau orang baik, kita sudah berlaku baik, namun ketemu orang buruk, kayak yang tadi tuh, gitu. Lahan dakwah untuk saling menasehati dalam benar dan dalam sabar. Mungkin ini aja, introspeksinya gitu, bagaimana ya? Coba dipikir, apakah sahabat kita yang sekarang sama? Pasti enggak sama ya kan? Itu aja sebagai penguat. Itu aja. Makasih Nida. Masya Allah, begitu ya Kak Ariel ya. Tetap semangat ya Kak Ariel. Iya, Kak. Bagaimana jawabannya? Alhamdulillah menjawab, Kak. Alhamdulillah. Nah Bunda, karena waktu di sini mau menjelang maghrib. Iya, betul.
Alhamdulillah ini tadi udah masuk 3 orang penanya dan sudah bisa jawab. Masya Allah, jazakillah. Sebagai penutup mungkin untuk terakhir di pertemuan ini, Bunda disilahkan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tema kita pada hari ini tentang toxic relation, apa dan mengapa. Mudah-mudahan dapat gambarannya dan menjadikan refleksi buat kita untuk tidak gampang juga menyatakan bahwa sesuatu itu toksik, gitu ya. Ada baiknya yang pertama kita lakukan itu tadi, apakah kita peran kita ini di mana nih dalam sebuah hubungan, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu melihat tuh apa sih niat kita dalam menjalin hubungan terhadap seseorang, gitu ya. Jangankan anak sama orang tua atau orang tua sama anak, gitu, rekan kerja. Itu aja kita harus lurus niatnya. Jadi kalau sudah tadi kita closing sebenarnya, gitu ya, bahwa jika ada yang tidak baik dalam hubungan kita dengan sesama, sesungguhnya kita perlu cross check hubungan kita kepada Allah. Iya. Karena itu yang lebih memberi manfaat sama kita. Terus peran kita di mana nih? Kalau ternyata ada hubungan yang nggak enak, apapun itu, sebagai anak, sebagai orang tua, gitu ya, sebagai sahabat, sebagai rekan kerja, kita posisinya di mana nih? Sebagai korban atau sebagai subjek? Nah, kalau sudah itu tahu posisi, insya Allah tahu mensikapi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benar itu datangnya dari Allah. Sekali lagi ya, kalau ada salah, silap, kurang, itu dari saya pribadi. Terima kasih Teh Nida sudah mendampingi. Mudah-mudahan barokah acaranya. Monggo. Masya Allah, jazakallah Bunda dan adik-adik semua, ayah bunda semua yang menemani. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiro. Mudah-mudahan kita senantiasa terus dibimbing sama Allah dan senantiasa kita semua diberikan keberkahan dalam usia kita, dalam berperan dalam hidup kita di dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan kita di akhir pertemuan ini berdoa, mudah-mudahan kita semua ditunjukkan kepada jalan yang lurus menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Amin ya ya Rabbal Allah. Alamin. Tetap semangat sahabat muda semuanya dan semangat ayah bunda semuanya dan semoga Bunda kembang juga senantiasa diberikan kesehatan Bunda. Ya, amin. Sehat-sehat kita semua. Amin. Berkah usia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangannya. Mari kita akhiri forum belajar kita dengan bacaan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Terima ada yang mau kasih. ditanyakan, kita lanjut di grup ya, teman-teman Ya. semua. Ayo sampaikan bersama. Ya, terima kasih Teh Nida. Sampai ketemu lagi. Senang berkenalan dengan semuanya ya. Ya, salam Ya. kenal semuanya. Terima kasih banyak Bunda. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teh Nida,